Halo semuanya, selamat datang di Istana Keluarga Batak di Jerman hari ini. Hari ini hari Minggu. Aku sendirian karena suami aku sedang berada di rumah temannya. Dan hari ini aku ingin memperkenalkan kepada kalian koleksi tanaman-tanaman yang kita punya di dalam rumah ini. Kenapa di dalam rumah? Karena kita tidak memiliki kebun, kita tidak memiliki taman, dan kita hanya memiliki puji Tuhan ya, kita memiliki tempat-tempat space di samping jendela yang dimana ketika tanaman itu diletakkan di situ, sinar matahari akan masuk dan mereka juga bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, tanaman-tanaman apa saja yang kita punya? Let's check it out. Yang pertama adalah di ruang tamu. Ini adalah lidah mertua. Ini terkenalnya di Indonesia adalah lidah mertua. Bahasa latinnya adalah Sansevieria trifasciata, atau bahasa Jermannya adalah Der Bogenhanf. Dan selanjutnya ini bahasa latinnya Dracaena fragrans. Kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu itu apa. Dan kalau ini kalian pasti tahu lah, tanaman sejuta umat, aloe vera. Iya. Oke, let's check it out. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruang bermainnya Stefan. Mohon maaf berantakan ya guys. Di sini aku punya teman-temannya Tulip. Masih satu keluarga lah ya kalau menurut aku mah. Namanya Hyacinth. Ini dia sudah habis masa berlakunya, jadi bunganya udah mati. Dan ini adalah bunga palsu ya, pemberian suamiku. Karena bunga-bunga pemberian dari suami itu aku nggak pernah buang-buang. Ada yang bunga asli, ada yang bunga palsu. Jadi ya udah, walaupun kelihatannya bunganya mati, yang penting gimana ya, tetapi melekat dalam hati aku, tetap hidup dalam hati aku. Namanya juga pemberian suami kan, harus kita syukuri. Lalu selanjutnya adalah strawberry. Tapi dia belum besar, belum berbuah, baru tumbuh tunasnya saja. Oke. Kelihatan gak sih? Iya. Oke, strawberry. Lalu sini ada cabai. Dan di sini ada cabai juga, tapi belum tumbuh. Kita tutup lagi. Lalu dia sudah tumbuh, ada 2 tunasnya. Ini duluan aku tanam baru ini guys. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Yuk. Ini judulnya adalah rumahku adalah kebunku. Jadi tidak ada alasan, walaupun kita tidak punya taman, kita tidak punya kebun, tidak punya halaman yang luas, tapi kita masih bisa untuk bercocok tanam. Kita hijaukan bumi. Oke? Selanjutnya adalah anggur. Ini adalah favorit aku banget karena aku suka makan kangkung. Dan aku memiliki kesalahan yang menurut aku cukup fatal ya, karena tanah yang aku pakai ini tadinya sempat aku pakai untuk tanamin bayam, cuman tidak tumbuh 2 tahun yang lalu. Dan aku satukan dengan kangkung, aku pakai untuk tanaman kangkung, dan ternyata mereka tumbuh guys. Tuh, bayam-bayamnya tumbuh, kangkungnya tumbuh. Jadi mereka hidup berdampingan di sini. Aku berharap mereka tidak rusak, walaupun mereka rebut-rebutan ini ya, makanan atau air. Selanjutnya adalah kemangi. Ini asli dari Indonesia. Anyway, kangkung juga dari Indonesia guys. Ini kemangi, belum tumbuh, harus ditutup lagi ya, supaya terjaga kelembapannya. Ini mentimun, asli dari Indonesia, itu masih ada harganya. Ini ada 5 biji yang aku tanam, tapi baru 1 yang tumbuh ini. Terus selanjutnya adalah bayam merah. Kelihatan? Tuh, bayam merah. Oke, kita ke ruangan. Kamu terbuka, tidak boleh terbuka dulu. Sampai kamu cukup umur, cukup besar. Oke. Kita ke ruangan selanjutnya. Mari ikuti aku, teman-teman. Selanjutnya adalah
dapur. Ini adalah ruangan favorit aku. Dapur, because I love cooking so much. Oke, di dapur ini aku cukup banyak koleksi tanaman-tanamannya. Dan ada satu cerita unik nih di salah satu tanaman buah aku. Aku ada buah, ada sayur. Sorry, buahnya ini cuma satu jenis buah sih, yaitu buah melon. Itu pun karena kecelakaan ya. Jadi pada saat bulan lalu Kakak Dana dan Babang Christian datang, itu kan kita menyuguhkan juga buah melon. Nah, biji dari melon tersebut tidak aku buang ke tempat sampah di khusus untuk bio, tapi aku main asal taruh aja di pot aku. Dan ternyata tumbuh. Kelihatan gak sih? Tumbuh guys. Tuh, tumbuh si melonnya. Ini sih rencananya nanti mau aku kasih ke Kakak Dana, karena Kakak Dana kan halamannya cukup luas. Jadi mau kasih ke dia aja semuanya si melon. Terus selanjutnya adalah bayam. Nih, jadi melon dan bayam ini, aduh my god, satu pot ya. Selanjutnya ada kangkung lagi. Ini rencananya yang mau aku kasih ke Kakak Dana. Ada 3 pot di sini, 3 pot kecil sama setengah kangkung semua ini. Dan yang ini guys, yang waktu itu aku bikin videonya yang menanam sayur di musim dingin. Ini adalah kangkung yang waktu itu aku tanam. Kecil ya, aku juga bingung kenapa justru kualitasnya seperti ini dibandingkan yang aku taruh di pot normal seperti ini. Dia di sini malah kayak sengsara gitu hidupnya. Tuh, antara niat nggak niat dia. Terus selanjutnya ini waktu itu aku tanamnya apa ya? Aku lupa, bayam atau kemangi aku tanam di sana. Apa ya? Aku lupa beneran guys di video itu aku tanam apa. Tapi yang jelas itu gagal total dan akhirnya aku ganti dengan bayam. Nih, bayam. Dan ini juga kecelakaan, kemanginya tumbuh. Selanjutnya ada kemangi kan jadinya. Selanjutnya ada kangkung yang baru aku tanam kemarin, belum tumbuh pastinya. Lalu selanjutnya, tapi dia udah mulai keluar guys, udah mulai mengelupas bijinya. Terus selanjutnya adalah ini pakcoy. Jadi kalau aku beli pakcoy nih, kan nggak habis nih, nggak aku habisin semua gitu pakcoynya. Jadi aku taruh air, aku masukin di sini deh. Nih bekas selai atau apa gitu, dan dia lanjut bermekaran deh. Tuh, tumbuh akar-akarnya di sini. Kelihatan nggak sih? Jadi jangan dibuang bonggol-bonggolnya, kalian taruh aja di toples atau di apa. Terus taruh di pinggir jendela atau di luar ruangan lah, pokoknya yang terkena sinar matahari. Terus dia akan melanjutkan kehidupannya gitu, dan nanti kita bisa pakai lagi deh kalau kita butuh begitu. Dan selanjutnya ini bawang juga tuh, sama kejadiannya sama kayak pakcoy, tidak aku buang tuh, jadi dia melanjutkan kehidupannya. Aku taruh sini aja, jadi aku udah nggak beli daun bawang lagi guys, karena di sini aku udah punya daun bawang sendiri. Dan selanjutnya kangkung, kejadiannya sama juga kayak pakcoy dan si daun bawang ini. Aku taruh aja di sini bekas apa namanya, selai atau apalah ini. Aku taruh di sini batangnya dan dia melanjutkan kehidupannya juga. Jadi sudah mulai muncul daun-daunnya lagi. Begitu. Dan ini jeng jeng. Ini kebalik, jeng jeng. Ini ada tomat nih, 2 ini tomat. Ini ada terong, nih terong. Ini juga ada terong. Sampai sini. Terus nanti ada kemangi, tapi baru 2 yang muncul. Terus nanti ada cabe, cabenya baru numbuh di sini. Tuh. Selanjutnya belum ada lagi. Baru muncul tunas. Oke. Jangan jatuh ya sayang ya. Aku merawat kalian dengan cinta dan kasih sayang. Kalian harus melanjutkan kehidupan. Oke. Itulah semua koleksi tanaman-tanaman aku yang aku punya.
Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan bunga pemberian suami itu tidak aku buang. Dan beneran kagak dibuang. Ini contohnya, ini masih ada tuh. Walaupun bunganya udah mati atau udah layut gimana, yang penting kan tetap ada di hati aku. Terus ini juga, nih nggak aku buang. Nih. Terus ada lagi tadi yang di ruang, apa namanya, di ruang main game yang suami ada 2. Tidak aku buang, jadi kalau bunga-bunga dari suami itu nggak aku buang guys. Bunga pernikahan aja masih ada. Bunga pernikahan tuh yang terpajang di sana. Dua-duanya yang suami aku pakai, yang di kemejanya sama yang aku pegang itu juga masih ada. Ya begitu. Oke, jadi demikianlah video mengenai koleksi tanaman-tanaman, dari tanaman hias, ada buah juga, tanaman buah. Terus ada tanaman sayur yang kita punya di rumah ini. Walaupun kita tidak punya taman, tidak punya halaman, tidak punya kebun, bukan menjadi alasan kalau kita tidak bisa untuk bercocok tanam. Kenapa? Mungkin aku adalah salah satu manusia yang suka merusak bumi dengan penggunaan plastik. Jadi kayak to say sorry aja ke alam ini dengan cara bercocok tanam begitu. Karena tanaman-tanaman hias yang aku punya itu ternyata setelah aku googling itu ternyata juga bagus sekali untuk running apa ya, kayak membersihkan udara, mengurangi polusi udara. Jadi sangat bagus gitu. Oke, gitu aja videonya dari keluarga Batak di Jerman hari ini. Anyway, aku akan bikin 2 video hari ini. Jadi edisi untuk memperkenalkan tanaman-tanaman aku. Rumahku adalah kebunku. Dan satu lagi nanti aku mau menanam melon, karena aku pengen memberikan tanaman-tanaman melon ini karena aku tidak punya lahan yang cukup. Jadi aku hanya bertugas untuk sampai dia bertunas, lalu aku memberikan ini untuk kakak Dana, spesial untuk kakak Dana yang sakit. Semoga kakak Dana juga cepet sembuh ya kak. Semoga setelah operasi pemulihannya bagus, terus penyakitnya pergi, tidak balik-balik lagi. Oke, gitu aja. Salam dari keluarga Batak di Jerman hari ini. Bye bye semuanya, God bless you.